Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Halista Ayu Fadilah dengan NIM 31014220076 akan mempresentasikan tentang perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Terdapat 12 sub pembahasan tentang tema ini, antara lain yaitu 1. Pengertian perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. 2. Tujuan dan manfaat perumusan masalah penelitian sejarah. 3. Metode perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. 4. Pertimbangan kontekstual dalam perumusan masalah penelitian sejarah. 5. Pemilihan topik penelitian sejarah. 6. Identifikasi gap pengetahuan kesejarahan. 7. Relevansi sumber-sumber sejarah. 8. Kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah. 9. Keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama proses perumusan masalah penelitian sejarah. 10. Pengaruh masalah penelitian terhadap penelitian selanjutnya dalam sejarah. 11. Menghubungkan antar fenomena dalam perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Yang ke-12 yaitu implikasi dalam perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Dan pada video ini saya membahas sub pembahasan 1 sampai dengan sub pembahasan 4. Untuk sub pembahasan 5 sampai 8 oleh rekan saya Marsyaila Angela Karisma Putri, dan sub pembahasan ke-9 sampai ke-12 yaitu oleh Daifullah Akbar. Yang pertama yaitu membahas urgensi. Dalam sebuah rencana penelitian, masalah penelitian menjadi hal yang utama untuk dirumuskan terlebih dahulu, sebab jantung dari suatu penelitian yaitu masalah penelitian. Perumusan masalah dijabarkan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan akan dibawa kemana penelitian tersebut, apa saja kebenaran yang ingin dikaji, yang ingin diungkapkan, atau yang ingin peneliti ketahui. Rumusan masalah merupakan tahap yang paling menantang untuk menentukan arah penelitian. Perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah sangat penting untuk memastikan bahwa pada penelitian tersebut dilakukan secara sistematis, relevan, berdampak, serta hasil penelitiannya berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan di bidang studi sejarah. Selain itu, peneliti dapat terbantu dalam menentukan fokus penelitiannya dan pengarahan untuk mengumpulkan data yang efektif serta relevan dalam mengkaji aspek tertentu dari peristiwa masa lampau. Adapun tujuannya yaitu adanya perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah agar penelitiannya memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang masa lampau. Hal ini juga memberikan nilai guna secara praktis maupun teoretis, serta mengembangkan kerangka kerja penelitian secara komprehensif. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya membahas 4 sub pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Kedua, tujuan dan manfaat perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Ketiga, metode perumusan masalah penelitian sejarah. Dan yang keempat, yaitu pertimbangan kontekstual dalam perumusan masalah penelitian sejarah. Yang pertama, mengenai pengertian perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Perumusan masalah menjadi hal yang utama yang ditentukan untuk menjalankan penelitian pertama kali, sebab merupakan bentuk upaya yang
menyatakan secara tersurat atas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dicari jawabannya. Dapat dikatakan bahwa pembahasan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian sejarah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah suatu hal atau kejadian di masa lampau tersebut yang dijabarkan berupa bentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, tepat, dan jelas. Tidak membingungkan narasumber. Perumusan masalah atau dengan kata lain yaitu research question atau research problem memiliki arti sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena atau kesenjangan baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait dengan yang lainnya yang mungkin sebagai penyebab atau sebagai akibat. Mengingat demikian pentingnya kedudukan perumusan masalah di dalam kegiatan penelitian sampai memunculkan anggapan bahwa kegiatan melakukan perumusan masalah merupakan kegiatan separuh dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedudukan masalah di dalam kegiatan penelitian sangatlah penting. Pemecahan masalah separuhnya ditentukan oleh kebenaran dan ketepatan dalam perumusan masalah tersebut. Pemecahan masalah tidak bisa diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan masalah yang salah. Pertanyaan masalah nantinya akan menentukan metode penelitian, cara pengumpulan data, jenis data, dan teknik analisis data yang akan dipakai. Yang pertama yaitu introduce the reader to the importance of the topic being studied. Artinya, pembaca akan mengetahui pentingnya penelitian yang akan dilaksanakan. Kedua, anchor the research question, hypothesis, or assumption to follow. Artinya, rumusan masalah memberikan pemahaman dalam bentuk pertanyaan singkat mengenai tujuan penelitian yang nantinya akan mengarahkan cara berpikir peneliti kepada titik sentral masalah. Yang ketiga, place the topic into a particular content. Hal ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi parameter-parameter yang sedang diteliti nantinya. Dan yang terakhir yaitu provide the framework for reporting the research and indicates what is probably necessary to conduct the study and explain how the finding will present this information. Artinya rumusan masalah memberikan kerangka kerja atau gambaran kepada peneliti dalam menyajikan hasil penelitian, apa yang diperlukan untuk mencapai hasil penelitiannya, dan bagaimana temuan-temuan dalam penelitian dapat memberikan atau menyajikan informasi yang mampu memberikan solusi atau diuji secara empiris. Selanjutnya ada metode perumusan masalah penelitian. Yang langkah pertamanya yaitu menentukan fokus penelitian. Berarti jika dalam konteks penelitian sejarah, fokusnya yaitu pada bidang studi sejarah yang berkaitan dengan bidang studi sejarah. Yang langkah kedua yaitu mencari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Artinya penelitian tersebut itu mau berfokus pada apa? Berfokus pada sejarah lokal atau berfokus pada sejarah kontemporer atau sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu dari faktor-faktor yang terkait, adakan pengajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan mana yang akan dipilih. Dan langkah yang keempat yaitu kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pembahasan
Yang terakhir yaitu pertimbangan kontekstual dalam perumusan masalah penelitian sejarah. Yaitu terdapat 3, yaitu yang pertama substansi, kedua formulasi, ketiga teknis. Substansi yaitu artinya rumusan masalah dilihat dari segi bobot atau kegunaan, faktor penyebab, dan upaya mengatasinya serta hal yang orisinal. Yang kedua, formulasi. Artinya rumusan masalah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, teknis yaitu rumusan masalah mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan peneliti terhadap masalah yang diteliti. Memilih masalah harus mempertimbangkan dengan apa yang ada di dalam penelitian untuk dituangkan pada bagian rumusan masalah. God memperjelas bahwa masalah yang dipilih harus relevan. God juga menyarankan untuk memilih masalah yang dapat dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data yang dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat. Rumusan masalah yang dipilih harus dapat dipecahkan dan diselesaikan melalui sumber daya yang tersedia dan harus dipertimbangkan dari berbagai perspektif. Masalah yang dipilih juga memiliki kaitan erat dengan teori atau konsep yang akan digunakan dalam penelitiannya, dan juga berkaitan dengan komunitas yang akan dijelajahi, serta harus menggambarkan persoalan yang akan dijelajahinya juga. Menurut Alvenson dan Sandberg, menganggap bahwa metode gap spotting yang berfokus pada pencarian ruang terbuka tidak mengubah teori yang berlaku, tetapi juga tidak mengubah pertimbangan yang menjadi dasar teori tersebut. Oleh karenanya, problematization yang berfokus pada pemahaman dan pemerhatian kritis terhadap pertimbangan yang berlaku dalam literatur yang ada adalah metode yang lebih efektif untuk mengembangkan teori yang lebih menarik. Jadi simpulannya yaitu perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah sangat penting untuk memastikan bahwa pada penelitian tersebut dilakukan dengan sistematis, dilakukan dengan relevan, berdampak juga, serta hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan di bidang studi sejarah yang dijabarkan melalui kalimat tanya. Ini membantu peneliti menentukan fokus penelitiannya, memberi arah untuk pengumpulan data yang efektif, serta relevan dalam mengkaji aspek tertentu dari peristiwa masa lampau. Perumusan masalah atau research question atau research problem mempertimbangkan substansi, formulasi, dan teknis. Apabila tidak ada perumusan masalah yang memenuhi syarat, maka penelitian yang dilakukan tidak akan menuangkan hasil apa-apa. Ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan yang berasal dari jurnal nasional dan beberapa jurnal internasional serta buku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.